Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan materi proyek geologi fisika saya sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Hanif Syahrozi dengan nomor NIM 200341101. Di sini, di video kali ini saya akan menyajikan dan menampilkan hasil dari materi geologi fisika yang mengambil 2 jurnal sehingga menjadi satu PPT. Di sini yang berjudul Metamorphic and Metamorphic Rocks. Yang pertama yaitu bagian abstrak. Kelas metamorf menunjukkan intensitas metamorfosis yang berkembang di batuan atau area dengan penekanan pada suhu. Zona metamorf adalah metodologi lain yang efektif untuk menilai tingkat metamorf progresif di lapangan dan untuk membantu perbandingan area. Zona asli Georgia Borough, klorit, biotit, garnet, staurolit, kianit, dan silimanit telah dikenali di banyak area dan sekarang disebut zona Barrovian untuk menghormatinya. Kompleks Ciletuh dianggap sebagai salah satu daerah lain di Indonesia di mana terjadi penunjaman fosil kapur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi batuan metamorf di Kompleks Ciletuh melalui analisis fotografi, melalui tekstur dan susunan mineralnya. Batuan metamorf di Kompleks Ciletuh dikoleksi di daerah Gunung Badak dan Tegal Pemidangan. Berdasarkan analisis fotografi, sedang batuan metamorf di kawasan Gunung Badak terdiri atas sekis GRT MSGZ, filit MS, kuarsit, dan spentirnit. Sedangkan di daerah Tegal Pemidangan terdiri dari MS, GZ, filits, dan slat. Batuan metamorf menunjukkan metamorfosis derajat rendah pada fase sekis hijau. Protolit batuan metamorf disarankan dari batuan kaya pelitik, ultramafik, dan kuarsa. Studi ini tidak mengenal batuan fasis atau bluesis atau eklogits yang menunjukkan metamorfisme tekanan tinggi dan suhu rendah pada sistem subduksi. Kehadiran Short-mid di antara batuan metamorf tingkat rendah menunjukkan bahwa lingkungan metamorf masih berkorelasi dengan lingkungan kerak samudra atau mantel. Batuan metamorf tingkat rendah mungkin berkembang di dekat permukaan sistem subduksi. Di sini saya akan masuk ke bagian subbabnya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang kedua bab kajian teori, dan bab 3 bab pembahasan yang terdiri dari metode dan pembahasannya. Yang keempat yaitu kesimpulan dari kedua jurnal yang saya ambil. Yang pertama yaitu pendahuluan. Metamorphic grades, zona facies, dan series facies. Yang pertama ada kelas metamorfik. Ini adalah kepentingan mendasar untuk metamorfisme. Adalah gagasan bahwa kumpulan mineral yang berkembang dalam batuan metamorf merupakan ekuilibrasi sebagai respon terhadap kondisi suhu dan tekanan yang menjadi sasaran batuan selama metamorfis. Yang kedua itu zona metamorfik. Dalam sebuah karya klasik, George Barrow sekitar akhir abad ke-19 membuat salah satu studi sistematis pertama tentang variasi jenis batuan dan kumpulan mineral dengan metamorfosisme progresif serpihan sedimen, atau bisa juga disebut pelit di dataran tinggi Skotlandia. Yang ketiga yaitu facies metamorphic. Ini adalah untuk mengkarakterisasi dan membandingkan batuan metamorf secara efektif dari satu tempat ke tempat lain. Ada baiknya memiliki skema dalam rentang yang tidak terlalu rinci. Selanjutnya, kompleks Ciletuh sendiri merupakan melengs yang terdiri dari batuan opiolit, sedimen, dan metamorf. Opiolit terdiri dari peridotit, gabbro, dan basal. Batuan sedimen terdiri dari rijang, serpi hitam, greywax, dan batu gamping. Dan batuan metamorf terdiri dari sepianits, sekis, dan filit. Tulisan ini menjelaskan keberadaan batuan metamorf di kompleks Gunung Badak dan Cikepuh, Ciletuh, yaitu di lokasinya Jawa Barat, dengan pengamatan petrografi secara detail. Selanjutnya, hasil tersebut digabungkan dengan penelitian sebelumnya bentuk mengetahui hubungan antara kompleks Ciletuh dengan kompleks lainnya, yaitu perbukitan Jiwo dan kompleks Luk Pulo yang berada di lokasi Jawa Tengah. Masuk ke bab kedua yaitu kajian teorinya, yang dimana ada 3 kompleks batuan pratersier di Ciletuh, yaitu Gunung Badak, Cikepuh Citisuk, dan yang terakhir Citerum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tulisan ini hanya terfokus pada kompleks Gunung Badak dan Cikepuh. Gunung Badak terdiri dari periodit, pilowet basal, gabbro, dan pilit, sits, dan amphibiolit. Serpentinit
Penunjuman dari bagian selatan telah membuat batuan dasar tersingkap menjadi melengs dan membentuk amphitheater. Kompleks Gunung Badak juga dipengaruhi oleh sesar mendatar yang terjadi setelah pengendapan melengs. Kompleks Cilepuh atau Citisuk terdiri dari batuan terkini hingga pratersier. Pratersier terdiri dari batuan metamorf, ultrabasa, dan batuan dasar seperti lava basaltik, gabbro periode, dan lain-lain. Pasir luhur dan sepanjang aliran sungai Citisuk. Satuan batu pasir kuarsa pada kompleks ini merupakan bagian dari formasi Ciletuh yang berumur Eosen. Bongkahan batu gamping cukup banyak dijumpai pada satuan ini, yang terdiri dari fosil dari kelompok Discoisilina sp. Struktur geologi di kompleks Cikepuh dapat dilihat dari kontak opiolit dan meleng, serta batuan sedimen. Formasi Ciletuh secara umum struktur geologi yang dijumpai adalah sesar mendatar dengan orientasi NW-SE. Sesar naik dengan orientasi NESW, serta antiklin dan siklin yang memiliki orientasi hampir sama dengan sesar naik. Bab ketiga yaitu pembahasan. Di sini yang menjelaskan bagian pertama yaitu bagian metode. Metode yang pertama yaitu GRT-MS-GZ skis. Sekis GRT-MS-GZ secara fotografis terdiri dari kuarsa sekitar 40-45%. Pengets yaitu 30-35%, garnet 10-15%, hematit 5-10%, mineral opak minor, dan turmalin. Berdasarkan susunan mineral tersebut, sekis GRT MSGZ di Ciletuh berasal dari batuan pelitik yang termasuk dalam fase sekis hijau. Yang kedua yaitu MS pilit. MS pilit secara fotografis terdiri dari kuarsa di antara 40-45%, yang muskofit 40-45% juga, dan mineral opak minor. Metode yang ketiga yaitu serpentinit. Serpentinit ini terdiri dari serpentinit yang berada di sekitar 65-70%. Yang kedua celinoperoxen 25-30%, dan mineral ginor spinel. Berdasarkan kumpulan pertemuan baru, sedangkan publikasi sebelumnya hanya menjelaskan bahwa fases metamorfik hanya sampai pelitik, tetapi dalam penguatan selanjutnya tidak muncul. Studi saat ini di daerah Gunung Badak mengakui bahwa daerah ini berkembang di dekat permukaan sistem subduksi adalah fase sekis hijau. Hipotesis ini didukung oleh tesis yaitu pada tahun Satayan 2014 di Satyana, kurang lebih 3,5 km ke arah barat daya. Metode yang keempat yaitu MS-GZ Pilet. Pilet MS-GZ secara petrografis terdiri dari kuarsa di antara 50-60% dan muskofit 40-50%. Metode yang kelima yaitu SLED. SLED terdiri dari mikrokristalin kuars dan mikrokristalin miskosfis dalam ukuran butiran halus. Keduanya berasal dari batuan sedimen, paleolitik atau kuarsa. Diketahui bahwa kawasan Citisuk pasir luhur terdiri dari blue. Mereka terlihat memiliki daun yang baik dan berwarna abu-abu kehijauan. Di bawah mikroskop terlihat menemukan sekis biru dan melaporkan bahwa kuarsit mengandung glaukopen. Juga adanya epidotes amphibiolit dan batuan metamorfik krosis epidot. Eclogit belum dilaporkan dari kompleks Ciletuh. Batuan metamorf menunjukkan metamorfosis derajat rendah pada fase sekis hijau. Kehadiran serpenitit di antara batuan metamorf tingkat serendah menunjukkan bahwa lingkungan metamorf masih berkorelasi dengan lingkungan kerak samudra atau mantel. Batuan metamorf tingkat rendah mungkin berkembang di dekat permukaan sistem subduksi di bawah kawasan Gunung Badak dan sekitar kawasan Citisuk. Batuan opiolit bercampur dengan batuan metamorf dan batuan sedimen dari lingkungan-lingkungan yang berbeda. Stratigrafi di daerah sangat sulit dipastikan. Kesulitan-kesulitan ini terutama disebabkan oleh terganggunya kontinuasi lateral. Tidak ada distribusi terus-menerus dari batuan ini yang terlihat. Hal ini sangat menunjukkan bahwa kompleks batuan di daerah Ciletuh merupakan kompleks meleng. Selanjutnya yaitu bagian pembahasannya. Perbukitan Jiwo, Kecamatan Bayak, terletak di lebih dari 530 km ke arah timur kompleks Ciletuh dan 80 km dari kompleks Luk Ulo. Publikasi geologi pertama di Bukit Jiwo dilakukan oleh Bote pada tahun 1929. Geologi terbaru investigasi dan studi untuk Bukit Jiwo dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2013. Kompleks batuan pratersier Bukit Jiwo, kawasan Bayak terutama terus oleh batuan metamorf yang mirip dengan kompleks Ciletuh. Penanggalan absolut baru-baru ini dilakukan oleh pada ruang bawah tanah pada sampel sekismika yang menghasilkan 98,05 lebih kurang 2,10
MA dan 9,54 lebih kurang 1,45 MA. Pada tahun 2013, Setiawan dan kawan-kawan menjelaskan bahwa fluid sedang dominan di daerah metamorf perbukitan Jiwo dengan urat kuarsa, kalsit mengisi foliasi filitik. Secara mikroskopik, mineral kuarsa mendominasi batuan 60-70%, diikuti oleh klorit dan serisit 20-25%. Namun berbeda dengan perbukitan Jiwo, foliasi filitik di kompleks Ciletu tidak terpotong oleh urat kuarsa dan kalsit sekis secara fotografis. Sedikit berbeda dengan perbukitan Jiwo, kompleks Ciletu didominasi oleh kuarsa dan muskovit, sedangkan sedikit mineral tourmaline. Berdasarkan kumpulan mineral tersebut, sekis GRT MSTZ di Ciletu berasal dari batuan filitik dalam fase sekis hijau. Berdasarkan dengan kompleks Ciletu, Setiawan dan kawan-kawan 2013 menunjukkan bahwa perbukitan Jiwo memiliki fasies blueschist. Hal ini menunjukkan bahwa perbukitan Jiwo merupakan salah satu terranes metamorf bertekanan tinggi di wilayah Indonesia, bersama dengan kompleks Teluk Ulo, Jawa Tengah, kompleks Banti Malas di Sulawesi Selatan, dan kompleks Meratus, Kalimantan Selatan. Sekis galakon ini digali dengan serpentin dari tingkat subduksi yang dalam ke dasar gerak oleh daya apung. Namun fasis metamorf tertinggi di kompleks Ciletu berdasarkan penelitian ini hanya sampai fasis seki hijau dan stratigrafi lempeng samudra yang ditemukan di kompleks Teluk Ulo. Data tidak dipublikasikan dalam Setiawan 2013 menjelaskan bahwa analisis kimia curah dari beberapa batuan metamorf di perbukitan Jiwo dengan diagram ACF menunjukkan bahwa protolit berasal dari batuan sedimen tanpa tanda dasarnya membentuk. Selanjutnya bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu batuan metamorf di kompleks Ciletu berasal dari metamorfosis derajat rendah pada fase sekis hijau dengan protolit dan batuan pelitik ultra basah dan kaya kuarsa. Penelitian ini tidak mengenal fasis blueschist atau eklogit. Kesimpulan yang kedua yaitu semua kompleks metamorf di Pulau Jawa, yaitu Ciletu, Teluk Ulo, dan Bayat, diyakini berasal dari proses subduksi yang lama. Sekian hasil dari PowerPoint saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.